Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hernia. Topik ini saya angkat berdasarkan pertanyaan dari Sobat Sehat juga ya. Yang dimaksud dengan hernia itu adalah penonjolan dari organ dalam tubuh ke jaringan atau ruang di sekitarnya karena adanya lapisan otot atau struktur di sekitarnya yang lemah. Jadi istilah gampangnya hernia itu menonjol gitu ya, karena kelemahan struktur. Jadi misalnya gini, ini adalah jaringan, terus ini adalah organ dalam. Kan normalnya seperti ini. Jadi dia terkonten oleh jaringan ini. Tapi kalau jaringan ini yang ininya lemah, organ internalnya ini akan menekan. Yang menekan apa, yang ditekan apa, macam-macam. Itu sebabnya yang namanya hernia itu ada banyak macamnya. Mungkin Sobat Sehat pernah dengar HNP, herniated nucleus pulposus, yang terjadi di tulang belakang. Itu adalah penonjolan dari struktur di tulang belakang yang menekan ke saraf yang mengalir di tulang belakang. Itu bisa. Atau hernia otot, yaitu saat otot menonjol ke lapisan yang di luarnya otot, yang disebut fascia ya, itu lapisan. Jadi aturan kan otot begini, ini ada lapisan, lapisan ini gitu, jadi berjendol-jendol nanti. Biasanya seringnya terjadi di kaki. Hernia yang sering terjadi, yang sering dianggap hernia oleh masyarakat awam, itu adalah hernia yang karena penonjolan usus. Sebenarnya penonjolan usus ini banyak jenis hernianya, tergantung dari jaringan atau organ atau otot apa yang mengalami kelemahan. Tapi yang paling famous itu yang sering dirujuk dengan istilah turun berok adalah 3 jenis hernia, yaitu hernia femoralis, hernia inguinalis indirect, dan hernia inguinalis direct. Kita bahas yang famous dulu ya. Untuk gampangnya kita kasih lihat gambarnya. Ini adalah kondisi normal, yang ini adalah kondisi dengan hernia. Bisa dilihat di sini, kalau dalam kondisi normal nggak ada usus nih di sini di gambar ini. Sedangkan di gambar ini tampak ada usus yang turun ke lapisan ini, dia menembus lapisan ini, lapisannya itu didorong sampai turun di sini. Ya, lihat kantongnya. Ini namanya kantong hernianya. Usus yang aturan dia adanya di rongga perut, turun dia sampai ke bawah. Yang ini adalah gambar untuk hernia inguinalis indirect. Pada hernia femoralis, itu usus turunnya ke canalis femoralis, seperti di gambar ini. Nah, terus yang namanya hernia inguinalis direct, itu berarti dia nggak memasukin lubang-lubang apa, dia langsung aja menekan, mendorong si ligamen inguinalis. Nah, ini adalah yang famous. Terus yang kurang famous itu ada hernia umbilicalis. Ini biasanya sih pada bayi ya. Jadi hernia umbilicalis itu adalah usus yang menonjol ke sambungan dari jaringan di sekitar udel atau umbilical. Jadi pada bayi kan biasanya baru nyambung gitu ya, dan ini kadang belum kuat sambungannya. Jadi bayi kadang ususnya keluar dia. Jadi seolah-olah tampak itu pusatnya, pusar udelnya itu sampai nonjol. Terus ada juga yang namanya hernia hiatus. Sama, yang menonjol itu adalah usus, tapi yang ditonjolin adalah diafragma. Diafragma itu adalah satu jaringan yang membatasin antara rongga dada dengan rongga perut. Jadi dia nonjolnya ke atas. Ada juga hernia Spigelian. Itu adalah hernia yang terjadi karena fascia Spigeliannya lemah. Terus ada yang namanya hernia insisional. Hernia insisional ini artinya terjadi pada jaringan bekas insisi atau bekas pembedahan. Jadi pada saat setelah pembedahan, tubuh kan akan memulihkan diri, repair ya. Nah, jaringan
yang baru terbentuk ini seringkali tidak sekuat dengan jaringan asli yang belum dibedah. Pada saat tekanan di dalam rongga perut meningkat, ya ketekenlah itu jaringan yang masih lemah. Jadilah hernia insisional. Tanda dan gejala dari hernia bermacam-macam, tergantung dari kondisi si hernianya itu sendiri. Kalau misalnya nih, hernianya pada diafragma, itu kan nonjolnya ke atas. Kalau dia tekanan pada rongga perutnya turun, karena bantuan gaya gravitasi, biasanya hernianya akan mereda dan tonjolannya akan turun, akan kembali pulih. Jadi sifatnya sementara, situasional. Dan keluhannya biasanya karena lambungnya tertekan oleh peningkatan tekanan di rongga perut atau juga hernianya, jadi asam lambungnya naik. Jadi tanda gejalanya sangat mirip sekali dengan gastroesophageal reflux disease karena memang asam lambungnya naik gitu ya. Nah, sedangkan kalau di bawah itu karena kecenderungannya ya gaya gravitasi nurun ke bawah, biasanya dia waktu pasien berbaring mendingan, dia benjolannya berkurang, mengecil atau bahkan menghilang. Tapi waktu berdiri keluar lagi, turun lagi. Nah, ini ada yang bisa bolak-balik, ada yang nyangkut benjolannya. Jadi tanda gejalanya sangat-sangat tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Nggak bisa dipukul rata ya. Kalau itu hernianya yang bisa bolak-balik dan nggak ada keluhan, berarti yang nggak terlalu bahaya. Yang bahaya itu kalau hernianya masuk ke struktur yang sempit. Sempit terus kejepit. Yang contohnya tadi di gambar itu kan hernia inguinalis yang indirect, masuk dia ke lorong yang panjang dan sempit. Itu kalau udah kejepit nggak bisa keluar lagi, bayangin apa yang akan terjadi. Usus kan untuk mengalirkan makanan ya, baik yang sedang diolah ataupun yang sudah selesai diolah untuk ke anus. Kalau itu makanan nyangkut, nggak bisa lanjut, apa yang akan terjadi? Sakit perut terus nggak bisa BAB. Nggak bisa BAB terus nggak bisa makan. Atau kalaupun makan, nanti nggak bisa lanjut, pecah. Bahaya nggak? Atau mungkin nggak sampai begitu ya, tapi ini karena jepitannya terlalu kuat sampai terjadi gangguan aliran darah. Si ususnya ini nggak mendapatkan aliran darah. Apa yang akan terjadi? Kira-kira itu sama seperti kalau jari kita nih diikat kuat sampai nggak mendapat aliran darah. Bisa rusak jaringannya, bisa mati jaringannya, mengalami nekrosis. Di bahaya kalau udah sampai kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah semua hernia berbahaya kalau nggak dioperasi? Nggak juga. Kalau bisa keluar masuk itu biasanya nggak bahaya. Kalau dokter menyarankan untuk segera operasi, itu biasanya yang hernianya yang udah strangulata atau yang incancerata. Hernia strangulata itu istilahnya hernia yang tercekik ya. Jadi udah nggak dapat aliran darah. Itu biasanya kita akan segera sarankan untuk dibedah, untuk diperbaikin gitu ya. Atau yang incarcerata itu yang kejepit sampai nggak bisa mengalir yang di dalamnya itu. Biasanya operasi yang dilakukan itu pertama yang pasti adalah membebaskan si hernianya, dikeluarin dari jepitannya. Nah udah gitu dipasangin semacam jaring-jaring ya, mesh, untuk memperkuat dari jaringan yang kendor. Jadi kalau ini kendor kita pasangin reinforcement ya, jadinya untuk memperkuat si jaringan ini supaya nggak bisa kedorong-dorong sama si hernia. Nah, setelah dilakukan operasi, apakah bisa kambuh lagi? Bisa kumat lagi? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari faktor risikonya. Kenapa sampai si hernia ini terjadi? Kita bahas kenapanya ya. Saya ini akan batasin pada hernia yang karena usus. Saya nggak akan bahas mengenai hernia yang HNP, saya nggak bahas mengenai hernia yang otot. Pada usus itu kan adanya di rongga perut. Umumnya terjadi kalau ada peningkatan tekanan intra-abdominal. Jadi di rongga perut kita itu kalau dia tekanannya meningkat,
si usus itu ketekan-tekan, kedorong-dorong ke sana kemari. Dia akan mencari area yang paling lemah. Kalau lemahnya di atas dia neken ke atas, kalau lemahnya di umbilikal dia neken ke umbilikal, kalau lemahnya di bawah dia nurun ke bawah. Jadi itu satunya. Karena terdapat peningkatan tekanan intraabdominal. Dan yang kedua, karena ada jaringan yang lemah. Yang lemahnya apa itu tergantung ya. Ya kalau misalnya karena bekas operasi yang tadi hernia insisional udah jelas. Kalau hernia umbilikal pada baby yang jaringannya belum nyambung sempurna udah jelas. Kalau yang di bawah itu, kalau yang di bawah itu keseringan karena satu, sering ditekan-tekan jadi kendor. Sobat sehat bayangkan itu seperti balon ya. Kalau balon masih baru kan kenceng. Kalau balonnya sering ditiup, dikempesin. Ditiup, dikempesin. Ditiupnya gede lagi. Bukan kecil-kecil, dikempesin. Kan jadi kendor, lembek. Seperti itulah yang berisiko untuk terjadi hernia. Karena jaringan itu menjadi lemah dia. Nah, itu bisa karena faktor keturunan, bisa karena faktor sering ngeden. Istilahnya itu sembelit ya. Terus dia gitu. Nah waktu itu kan kita menekan ke bawah sebenarnya. Nah, waktu menekan ke bawah itu si rongga perut kita akan meningkat tekanannya. Atau waktu kita ngangkat barang-barang yang berat. Sama, coba sobat sehat lihat itu atlet angkat berat, waktu ngangkat itu kan ngeden dia. Gitu kan. Nah, itu meningkatkan tekanan dari intraabdominal. Terus, ibu-ibu yang hamil melahirkan nggak lewat sesar ya, tapi lewat jalan normal, itu ngeden loh. Nah waktu itu semakin dia sering ngeden, semakin jaringannya itu berkurang kekuatannya. Apalagi waktu lagi hamil itu kan melar ya, sama balik lagi seperti balon, melar. Terus ada lagi yang sering terjadi tapi lupa, sehingga hernia lebih sering terjadi pada lelaki, itu adalah rokok. Rokok ini merusak banyak sekali jaringan di tubuh, termasuk jaringan ikat. Ototnya jadi lemah, fasia-fasianya jadi lemah, jadi gampang deh terjadi hernia. Itu sebabnya kalau meskipun lelaki nggak melahirkan, tapi kenapa sering terjadi hernia juga. Terus bagaimana cara penanganan hernia? Ya seperti yang tadi saya sudah sempat sebut, kalau hernianya udah termasuk yang berbahaya, hernia incaserata, hernia strangulasi, itu dioperasi sih memang penanganannya. Mau dipakai herbal atau gimana tetap kejepit itu di dalam. Gitu ya. Jadi penanganannya mekanis karena masalahnya masalah mekanis. Nah tapi kalau untuk hernia yang lain, untuk diperbaikin itu agak susah. Karena udah terlanjur kendor. Mungkin ada struktur-struktur tertentu yang bisa dilatih dengan olahraga. Misalnya kita lakukan kegel, atau perut itu kita latih untuk kekuatan perutnya, itu bisa. Tapi lebih baik kalau kita mencegahnya. Caranya gimana? Tadi faktor risikonya apa? Peningkatan tekanan intraabdominal kan. Jadi cara mencegahnya ya jangan dinaik-naikin tekanan intraabdominal. Misalnya yang meningkatkan tekanan intraabdominal itu apa sih? Makan terlalu banyak sampai lambungnya mekar gede. Lambung aturan ukurannya segini jadi begitu. Organ-organ di sekitarnya kedorong dong. Kalau sering kedorong jadi lemah dong, jadi kendor. Itulah terjadi hernia epigastrik. Nah terus kalau sering pakai baju ketat, pakai korset, ikat pinggang yang sangat kecil gitu, yang ngangkat-ngangkat barang berat, ngeden, batuk yang sering kronis, itu sama juga meningkatkan juga dari tekanan. Terus kalau pada ibu-ibu ya jangan sering-sering hamil lah. Hamil itu satu kehamilannya sendiri bisa melemahkan di struktur-struktur di sekitar perut. Dan waktu ngelahirin, ngeden juga memperlemah juga. Jadi jangan punya anak banyak-banyak lah. Nah, itu adalah cara-cara untuk mencegah berdasarkan faktor resikonya. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat. Salam sehat selalu.